Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk penjelasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya akan menggambarkan grafiknya dulu. Nah, di sini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, misalkan S adalah bagian dari permukaan, di mana S ini bagian dari permukaan Z, yaitu Z sama dengan Fx, Y. Lalu S ini berada dalam D pada bidang X, Y. Lalu jika F ini mempunyai turunan parsial order pertama yang kontinu dan G, X, Y, Z sama dengan G, X, Y. Nah, Z di sini kita ketahui bahwa Z sama dengan fungsi Fx, Y. Maka di sini kita tulis Fx, Y. Kontinu. Baik, saya ulangi kembali. Di sini ada G, X, Y, Z sama dengan. Nah, di sini akan berubah menjadi G, X, Y. Z-nya itu berubah menjadi seperti yang kita lihat di atas ini, di mana Z itu sama dengan fungsi Fx, Y. Maka di sini kita ganti tidak lagi Z, tetapi menjadi Fx, Y yang kontinu pada D. Pada D. Lanjut, maka kita dapatkan integral yang kita maksud di sini adalah sesuai pada topik kita, yaitu integral permukaan. Jadi tanpa saya tuliskan, itu mengarah pada integral permukaan, yaitu integral lipat 2 pada S G X Y Z ds sama dengan integral lipat 2 pada D G X Y, sama seperti tadi, Z-nya itu kita ganti menjadi Fx, Y. Lalu akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA. Akarnya itu sampai dengan 1 ya. Lanjut. Terhadap bidang X, Y. Nah, selanjutnya kita masuk pada kurva permukaan dari bentuk matematika fungsi. Misalkan terdapat sebuah permukaan S dari persamaan Z sama dengan G, X, Y. Nah, sama seperti sebelumnya, jika sebelumnya itu S dari persamaan Z sama dengan Fx, Y, di sini hanya berubah menjadi G, X, Y. Nah, kemudian di mana X-nya itu sama dengan X,
dan Y-nya itu sama dengan Y, dengan R sama dengan X vektor I tambah Y vektor J ditambah Z vektor K akan diperoleh Rx sama dengan vektor I ditambah do G do X vektor K itu untuk Rx-nya. Kemudian untuk Ry-nya vektor J ditambah do G do Y vektor K. Nah, maka kita dapatkan Rx cross Ry. Nah, tadi kita sudah punya Rx dan sudah punya Ry. Nah, jadi selanjutnya itu kita mencari Rx cross Ry sama dengan negatif do G do X vektor I dikurang do G do Y vektor J ditambah vektor K. Kemudian baru kita mencari ini seperti ini ya. Nah, baru kemudian kita mencari besar dari Rx cross Ry sama dengan akar dari do Z do X pangkatkan 2 ditambah do Z do Y pangkat 2 ditambah 1. Nah, karena ds maksud saya, karena ds itu sama dengan yang ini, sama dengan besar dari Rx cross Ry dx dy, maka integral permukaannya itu integral lipat 2 pada S fx yz ds sama dengan integral lipat 2 pada D fungsi fx y. Nah, di sini z-nya itu tadi sudah kita ketahui bahwa z-nya itu g x, y. Maka di sini kita ganti menjadi g x, y. Dot besar dari Rx cross Ry dx dy. Sehingga kita dapatkan integral permukaannya integral lipat 2 pada D fungsi fx y gx, y dot dotnya di sini ya, dot akar dari do z do x pangkat 2 ditambah do z do y pangkatkan 2 ditambah 1. Nah, akarnya ini sampai pada satunya. Kemudian dx dy. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang larva permukaan. Di sini kita memiliki contoh, yaitu hitunglah integral S sedangkan A dikali N dikali ds, di mana A sama dengan 18 Z Zi dikurang Y ditambah 3 YK, sedangkan S adalah bagian dari bidang 2X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 12, terletak pada oktan pertama, yang terletak pada oktan pertama, dan N adalah normal satuan pada S. Nah, penjelasannya yaitu suatu normal S adalah vektor 2x ditambah 3y ditambah 6z dikurang 12 sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 6k. Oke teman-teman, nah sehingga N sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 6k per akar 2 pangkat 3
ditambah 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 6k per 7. Nah, maka A dikali N sama dengan 18 ZI dikurang 2J ditambah YK tutup kurung dikali 2I ditambah 3J ditambah 6K per 7. Selanjutnya yaitu kita kalikan. Setelah dikalikan dapat hasil yaitu 36 Z dikurang 36 ditambah 18 Y per 7. Ya, maka 36 ke kurung 12 dikurang 2X dikurang 3Y per 6 dikurang untuk kurung teman-teman jangan lupa dikurang 36 ditambah 18 Y per 7 jadi 36 dikurang 12 X per 7. Nah, permukaan S proyeksi R-nya terhadap bidang XY sehingga integral permukaan yang ingin adalah seperti berikut, yaitu integral S A dikali N dikali DS sama dengan 2 integral R A dikali N dikali dx dy per nk sehingga 2 integral R 36 kurang 12X per 7 dikali dx dy per 2i ditambah 3j ditambah 6k per 7. Jangan lupa tuh teman-teman. Nah, dikali k sama dengan integral R 2 integral L yaitu 36 dikurang 12X per
7 dikali dx dikali dy per 6/7 teman-teman. Selanjutnya integral. Oke, selanjutnya integral 6 x sama dengan 0 oke 12 dikurang 2x per 3 y sama dengan 0. Buka kurung 6 dikurang 2 xy tutup kurung dx dikali dy sama dengan 6 x sama dengan 0 buka kurung 6y dikurang 2x y tutup kurung 12 dikurang 2x per 3 dx sama dengan 6 sama x sama dengan 0 kurang kerawal 6 12 2x per 3 tutup kurung dikurang 2x buka kurung 12 dikurang 2x per 3 tutup kurung dx. Oke teman, selanjutnya 6 0 sama dengan x sama dengan 0 24 dikurang 12 x ditambah 4 x2 per 3 dx sama dengan 24 x dikurang 6x ditambah 4x per 9 sama dengan 6 0 sama dengan 24 satuan luas dengan 24 satuan luas. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurva permukaan dari bentuk parametrik. Nah, dari slide yang tertera,
Dimisalkan terdapat sebuah permukaan S dari persamaan vektor dengan parameter U dan P. Untuk R, U, P sama dengan X, U, P vektor I ditambah Y, U, V vektor J ditambah Z, U, P vektor K. Nah, akan diperoleh variabel U yaitu RU sama dengan do X, do U vektor I ditambah do Y, do U vektor J ditambah do Z, do U vektor K. Untuk variabel P, RP sama dengan do X, do P vektor I ditambah do Y, do P vektor J ditambah do Z, do P vektor K. Nah, di sini diperoleh DS sama dengan besar dari RU cross RP dx dy. Nah, maka integral permukaannya akan menjadi integral lipat 2 dari S R X, Y, Z ds sama dengan integral lipat 2D F R U, P dot besar dari RU cross RP dA. Nah, dari situ kita peroleh rumus dari bentuk integral permukaan parametrik. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh dari integral permukaan dari bentuk parameter. Tentukanlah integral lipat 2 dari S, X kuadrat ds, di mana S adalah permukaan dari persamaan vektor Rp, θ sama dengan sin P cos θ vektor I ditambah sin P sin θ vektor J ditambah cos P vektor K. Untuk penyelesaiannya, nah di sini diperoleh dari variabel P R sama dengan cos P cos θ, cos P sin θ, min sin P. Nah, untuk variabel θ di sini diperoleh dari R sama dengan min sin P sin θ, sin P cos θ, 0. Nah, di sini diperoleh besar dari Rp cross Rθ sama dengan sin P. Maka integral permukaannya adalah, di sini ada integral S X kuadrat ds sama dengan integral lipat 2D. Nah, untuk nilai X-nya diperoleh dari sin P cos θ. Jadi sin P cos θ kuadrat dikuadratin, terus dot besar dari R P cross Rθ diperoleh dari ds dA. Selanjutnya sama dengan integral 0 sampai 2pi integral 0 sampai pi sin kuadrat pi cos kuadrat θ sin pi d pi d θ sama dengan 0 sampai 2pi ini adalah milik θ. Ini milik θ. Jadinya 0 sampai 2pi cos kuadrat θ d θ 0 integral 0 sampai pi ini milik pi sin 3 pi dpi, sehingga diperoleh integral 0 sampai 2pi 1/2
1 ditambah cos 2 theta d theta untuk integral 0 sampai pi sin pi min sin pi cos kuadrat pi d pi. Nah, diperoleh 1/2 theta ditambah 1/2 sin 2 theta untuk batas integral 0 sampai 2 pi. Nah, diperoleh di sini min cos pi ditambah 1/3 cos pangkat 3 pi. Sini diperoleh dari integral batas 0 sampai pi. Nah, dapatlah hasilnya sama dengan 4pi/3. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fluks medan vektor yang melalui permukaan. Pada permukaan yang bersisi dua seperti layar, ini ada sisinya dua ya. Kalian dapat lihat ada sisi atas dan sisi bawah pada lingkaran tersebut. Dan andaikan terdapat fluida yang dapat mengalir melalui permukaan tersebut dari satu sisi ke sisi lainnya, andaikan juga permukaan tersebut licin yang berarti punya normal satuan n ke arah atas berubah-ubah secara kontinu. Dapat dilihat pada situ ada panah atas n yang berubah secara kontinu. Jika S adalah permukaan yang bersisi dua seperti definisi di atas dan diasumsikan S dicelup ke dalam fluida dengan medan kecepatan kontinu Fx_yz, maka flux yang menyeberangi S adalah integral lipat 2 S dari F kali titik N ds. Contoh soal. Tentukan flux arah ke atas dari F sama dengan min YI tambah XJ tambah 9K yang menyeberangi bagian dari permukaan bola S yang dibentuk oleh Z sama dengan Fx, Y sama dengan akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat besar sama dengan 0, kecil sama dengan 4. Jawab. Medan F adalah arus rotasi yang mengalir pada arah sumbu Z positif. Persamaan dari permukaan dapat ditulis sebagai berikut. H X, Y, Z sama dengan Z kurang akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan Z kurang F X, Y sama dengan 0. N sama dengan nabla H per mutlak nabla H sama dengan kurang Fxi kurang Fyj tambah K per akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah 1 sama dengan X per Zi ditambah Y per Zj ditambah K per akar X per Z kuadrat ditambah Y per Z kuadrat tambah 1 sama dengan X per Zi ditambah Y per Zj ditambah K per 3 per Z sama dengan X per 3I ditambah Y per 3J ditambah Z per 3K. Maka flux F yang menyeberangi S dinyatakan dengan integral lipat 2 SF dot N ds sama dengan integral lipat 2 S min YI ditambah XJ ditambah 9K dot X per 3I ditambah 9 per 3J ditambah Z per 3K ds sama dengan integral lipat 2S 3Z ds dengan integral lipat 2 turunan dari 3Z per dikali 3 per Z dA sama dengan 36 pi satuan kubik. Nah, sekarang kita masuk pada teoremanya. Di sini teoremanya dijelaskan bahwa misalkan S itu adalah permukaan mulus bersisi dua.
yang dibentuk oleh Z sama dengan fx, y. Nah, ini sama seperti tadi yang ada gambar seperti ini. Ini X, Y, Z. Nah, yang seperti itu yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya S adalah permukaan mulus bersisi dua yang dibentuk oleh Z fungsi fx, y, di mana X, Y, Z ada di dalam D. Dan misalkan N melambangkan normal satuan ke arah atas pada S. Jika F mempunyai turunan parsial orde pertama yang kontinu dan F sama dengan M vektor I ditambah N vektor J ditambah P vektor K adalah medan vektor kontinu, maka flux F yang menyeberangi S dapat dinyatakan dengan flux F sama dengan integral lipat 2 pada S F dot N ds. Maka flux F-nya itu kita dapatkan integral lipat 2 pada D buka kurung minus M fx dikurang N fy ditambah P dA. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal mengenai teorema yang tadi. Nah, contoh soal di sini adalah hitunglah flux medan vektor F sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J ditambah Z vektor K yang menyeberangi S bagian dari paraboloida Z sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat yang terletak di atas bidang XY dengan N normal ke arah atas. Maka di sini cara kita menjawabnya yang pertama yaitu fungsi fx, y sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat didapatkan dari sini, sehingga fx nya itu kita dapatkan min 2x. Oke, min 2x itu dari mana? Kita dapatkan tadi kita di sini punya min x kuadrat. Nah, jadi min dikali 2 hasilnya min 2. X 2 ini kenapa x-nya tidak mempunyai pangkat? Kalau tidak ada pangkat ini kan sama aja dengan dia berpangkat 1. Nah, 2 dikurang 1 itu pasti 1. Nah, kemudian sama juga dengan yang fy sama dengan min 2y. Diperolehnya sama caranya dengan yang tadi, didapat dari sini dulu awalnya. Nah, kemudian di sini kita punya min m fx dikurang n fy ditambah p sama dengan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah z. Nah, 2x kuadrat ini didapatkan dari min 2x ini kita kalikan juga lalu di sini sama dengan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 1 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Ini kita dapatkan dari nilai z. Nilai z tadi diperoleh 1 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Sehingga di sini kita 1 tidak bisa dikurang atau ditambah dengan siapa-siapa, sehingga saya tetap 1. Untuk x dengan y itu dia berubah. 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu tinggal x kuadrat. Begitu pula dengan 2y kuadrat dikurang 2y kuadrat dikurang dengan dikurang dengan y kuadrat, maka tinggal y kuadrat. Selanjutnya itu baru nantinya kita mencari menggunakan integral. Integral lipat 2 s f dot n ds sama dengan integral lipat 2 pada d 1 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat dA
Sehingga nantinya kita dapatkan seperti ini. Integral dengan batas bawah 0, batas atas 2pi. Kemudian integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. 1 ditambah R kuadrat tutup kurung R dr d theta. Nah, baru kita dapatkan hasilnya itu 3/2pi. Kita bisa menyelesaikannya cukup sampai di sini. Bisa juga kita mengeluarkan nilai pi-nya. Nilai pi itu adalah 180. Sehingga 3/2 dikali masukkan nilai pi 180. 180 ini kalau dibagi 2 itu bisa menjadi 90. Makanya di sini 3 dikali 90 sama dengan 270. Jadi bisa menyelesaikan hanya dengan hasil 3/2pi. Bisa juga kita memasukkan nilai pi-nya. Dapat hasilnya 270. Baik, saya akan menjelaskan integral volume, definisi integral volume. Pandang sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume V. Maka, integral lipat 3 dengan batas bawah V A dV sama dengan integral lipat 3 dengan batas bawah V dengan A dx dy dz. Lalu integral lipat 3 dengan batas bawah V pi dikali dv sama dengan integral lipat 3 dengan batas bawah V dengan pi dx dy dz. Ini adalah pernyataan limit jumlah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat gambar berikut yang membagi ruang V ke dalam M buah kubus-kubus dengan volume delta Fk sama dengan delta Xk, delta Yk, delta Zk dengan K 1, 2 sampai dengan M. Nah, bisa kita bilang K itu adalah bilangan real. Lalu jika Xk, Yk, dan Zk adalah sebuah titik dalam kubus yang dapat didefinisikan sebagai pi Xk, Yk, Zk sama dengan pi K. Maka pandang jumlahnya adalah sigma n sampai dengan K sama dengan 1 pi K delta V K. Yang diambil untuk semua kubus yang ada dalam ruang yang ditinjau, limit dari jumlah tersebut jika M sampai dengan tak hingga, sehingga kuantitas-kuantitas terbesar delta Fk akan mendekati 0. Dan jika limit ini ada, yang dinyatakan dalam persamaan ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk contoh soal integral volume agar kita lebih memahami apa itu integral volume. Hitung integral lipat 3 dengan batas bawah V fungsi fx dv dengan F adalah ruang yang dibatasi oleh permukaan X tambah Y tambah Z sama dengan 5, di mana X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Jika fungsi fx sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat.